Emang itu niatnya Haji Ibrahim. Malam hari ini acaranya Walimatul Akikah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam juga keadaan bersama-sama di dalam majlis yang penuh dengan kerahiman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqa'ana li'adai abdalil ibadat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mu'ayyadu bil afdalil ayat wal mu'adzizat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an iskulli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qala Allah ta'ala wa in ta'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Tentunya yang sama-sama kita harapkan doa dan barokahnya sahibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Apa-apa yang Allah limpahkan kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Dan mudah-mudahan pun ditambah mustajab daripada doa-doanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, apa-apa yang direncanakannya dalam jekoneng sekoneng diwujudkan oleh Allah. Amin. Kita pun selaku jamiahnya kelimpahan daripada barokahnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Majlis Al-Mukarram Ustaz Asbunawi. Berdiri doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Apa-apa yang diprogramkannya dalam rangkaian majlis kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang hadir bersama kita para asatidz, diantaranya Ustaz Ismail, Ustaz Mustafa dan yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya pun ilmunya Nabi barokah manfaat. Begitu juga para orang tua kita, Bapak Haji Amiruddin, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Ibrahim, Bapak Nur Hidayat, Bapak Yakub, dan tentunya bapak-bapak yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah. Amin. Begitu juga jamaah kita yang hadir malam hari ini, ada Cak Samsu, kemudian juga Samsuri, kemudian juga Bang Rudi. Bang Rudi alhamdulillah jauh dari Bintaro hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran semuanya tambah barokah daripada istiqomah kita malam hari ini. Dan juga tentunya sahibul hajah dalam rangkaian acara Walimatul Akikah untuk putranya, yaitu yang bernama Ibu Muzalifah. Mudah-mudahan segala hajat niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkesempatan malam hari ini tentunya kita awali. Tadi udah kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang yang pada saat ini sedang berbahagia, saat ini hatinya sedang bergembira dengan rangkaian keberkahan yang Allah beri, bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikannya, yaitu berupa anak. Oleh karena dikeluarkan sedikit rezekinya untuk dia bersyukur kepada Allah, sekaligus dia yaitu menggugurkan kewajibannya
dia melakukan akikah buat putranya. Sesungguhnya akikah itu anak yang lahir dari rahim seorang ibu dan orang tuanya, maka dia tergadai. Maka dengan akikah tersebut anak tersebut sudah ditebus. Tetapi sesungguhnya akikah tersebut adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi. Jadi jangan takut, oh ini hari saya belum diakikah. Insya Allah niat sama Allah, ya Allah berikan aku rezeki, suatu saat aku akan gugurkan kewajiban orang tuaku, aku akan melaksanakan akikah. Ini adalah pelajaran. Wa in ta'adzara rabbukum la in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa orang bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepadanya, maka dia bersyukur, maka dengan syukur tersebut akan ditambah oleh Allah. Tetapi apabila dia ingkar, dia kufur, maka sesungguhnya azab yang akan diterimanya. Nauzubillah subhanahu. Ini pelajaran buat kita. Kemudian pada malam hari ini ada di antara saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, dia sedang bersedih. Di antara keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal. Ini adalah memang sudah ketentuan hidup manusia. Ada kalanya dia senang berbahagia, ada di kala kehidupannya pun dia sedang bersedih. Tetapi janganlah kita merasa ragu, janganlah kita merasa ketakutan dalam hal semua itu. Sesungguhnya semua itu adalah memang apa yang Allah berikan kepada manusia dalam rangka ujian, sampai di mana rasa keimanan, ketakwaan kita ketika kita berada beribadah kepada Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ketika kita diuji dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit segala sesuatu pun, tetapi yakinlah sesungguhnya pada saat di situ Allah akan mengangkat derajat kita, akan diberikan suatu saat, yaitu yang namanya kesenangan, kebahagiaan. Amin. Oleh karenanya mari sama-sama malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita syukuri rahmat yang telah diberikan oleh Allah sampai malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan sesungguhnya pada malam hari ini tanpa direkayasa, tanpa kita rencanakan, semua jalurnya ketemu. Bang Arif bilang, saya pengen bikin ini. Ya udah, insya Allah laksanain ketika kau punya niat dengan tulus ikhlas karena Allah. Ketika kita wujudkan, maka akan diberikan jalan oleh Allah. Agak tahu ya, kira-kira Bang Arif bertepatan 40 hari, pikir gak ya? Gak dipikirin ya? Agak dipikirin. Alhamdulillah diwujudkan oleh Allah. Ini adalah salah satu rangkaian jalinan secara tidak diduga, ada rentetan daripada keluarganya. Kemudian malam hari ini pun ada di antara guru kita, Abah Jangku, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang sungguh luar biasa ilmunya. Saya dulu bertemu dengan beliau. Saya bertemu beliau dalam rangkaian Istiqomah Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata dia? Udah Ustaz, terusin aja jalanin, nanti suatu saat kau akan tahu. Ketika menyelam sampai ke dalamnya, ke dasarnya, maka engkau akan tahu ada apa sesungguhnya di dalamnya. Ini saya ingat banget pesan beliau. Bahkan ketika pada saat itu saya sedang bersama beliau, sedang berdialog, sedang bertukar pikiran. Kalau katanya orang mau tukar pikiran nggak mau. Kalau tukar pikiran, kalau omongan boleh, nggak tukar pikiran jangan. Sedang berdialog kepada beliau, akhirnya dia buka duluan. Ketika engkau sudah istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Apabila kita sudah menyatakan diri kita Tuhan kita Allah, kemudian kita yakin, janganlah engkau merasa ragu, janganlah engkau merasa takut, jangan engkau merasa bimbang. Sesungguhnya malaikat itu akan berkata, surga sudah ditetapkan untuk bagianmu. Akhirnya pada kesempatan itu dibuka bagaimana pengertian istiqomah. Tetapi jangan lupa, di situ akan ada ujian-ujiannya. Gak mungkin kalau kita jalan yang namanya jalan tol lurus panjang,
Kira-kira ada macetnya apa kagak? Ada macetnya apa kagak? Ada. Halo, ada orangnya nggak nih? Ada. Pasti suatu saat akan bertemu dengan macet. Belum lagi jalan itu nggak selamanya mulus. Pasti suatu saat di suatu tempat ada yang namanya lubang-lubangnya. Itu adalah salah satu ujian. Inilah dulu yang saya diajarkan kepada beliau. Bahkan pada suatu saat beliau pernah berkata kepada saya, sabar Ustaz, nanti engkau akan tentunya dimuliakan oleh Allah, dengan jamaah akan dihadirkan oleh Allah. Ternyata alhamdulillah ini semua dihadirkan oleh Allah. Sekarang nggak usah jauh-jauh kita berpikir, Bang Ali punya rencana nggak dulu pengen bikin akikah di sini? Punya pikiran nggak? Agak. Tapi dengan melalui rangkaian itu semua ditunjukkan oleh Allah. Ini ada suatu saat kamu akan bertemu dengan ini dan ingin melaksanakan hal seperti ini. Alhamdulillah. Bahkan pada suatu itu saya pernah berdialog kepada Abah Jakku. Akhirnya apa kata? Kalau engkau istiqomah nanti suatu saat, saya bukan nggak tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Entar 2014 sebentar lagi. Pokoknya ada yang terjadi yang selama ini manusia ingin ke sana. Benar. Akhirnya saya bisa umroh gratis 2014. Itu udah ditebak sama beliau. Kemudian akhirnya gak lama, sebentar lagi saya ngobrol dengan akhirnya 2018 kejadian saya bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan Haji Amiruddin, orang tua kita, saya sama dia duluan, dia berangkatnya, saya nungguin dia, padahal akhirnya dia duluan yang berangkat. Tuh, ini adalah kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, yang kita tidak rencanakan, tapi dengan keistiqomahan kita jalankan, Allah akan tentukan, Allah akan tunjukkan. Itu semua di luar kejadian, tiba-tiba bisa merasakan terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang saya rasakan. Oleh karena yang gak gampang, gak mudah dalam istiqomah. Buktinya tadi alhamdulillah Allah turunkan rahmat. Tapi dalam hati getar juga, ya Allah, Bang Arif udah bikin akikah nih. Daging kambing siapa yang mau makan ini? Apa mungkin kita kasih tetangga? Atau mungkin kita kasih jamaah. Alhamdulillah, rupanya Allah turunkan rahmat buat menghadapi suasana jadi adem. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu bukti ketika kita yakin kepada Allah, apa yang kita laksanakan ini semua insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah. Bahkan malam hari ini tadi saya di WA sama Gus Reno, Yai, malam hari ini ada acara di Jalan Ciledug Kebayoran Baru. Bahkan ada Kiai Haji Nur Khalid. Bang Rudi dapat nggak beritanya? Dapat. Nah, tuh. Saya bilang mohon maaf, Gus, dimalamkan istiqomah. Artinya kita sudah menjalankan istiqomah, walaupun rangkaian tersebut kita titip doa-doa kita melalui rangkaian guru-guru kita. Kita sandingkan doa-doa kita melalui guru-guru kita, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit bahwa sesungguhnya dengan kejadian istiqomah malam hari ini, ada di antara jamaah kita melaksanakan akikah. Itu adalah salah satu bukti dengan kita keikhlasan setiap kita menjalankan istiqomah. Yang kemudian tujuan daripada walimatul akikah tersebut apa sih? Yang pertama, dia bersyukur kepada Allah telah diberikan seorang anak, keturunan anak, kemudian anak tersebut bisa dididik, kemudian anak tersebut bisa tumbuh besar, maka dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, dia memberikan contoh pelajaran kepada anak yang diakikahkan pada saat ini, atas rezekinya dia bersedekah. Kira-kira dia motong kambing keluarin di hari makanan, kira-kira buat dimakan sendiri apa bang? Dimakan sendiri apa sendiri? Kagak muat perutnya. Orang nyari motong kambing 8 kakinya jadi 2 ekor. Artinya ini dia mengeluarkan sedikitnya, dia bersedekah. Dia memberikan contoh kepada anak yang diakikahkan. Nanti suatu saat anak tersebut akan mengikuti pelajaran. Alhamdulillah. Apalagi alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah dewasa, sudah sekolah SMP SMA.
SMP. Artinya dia sudah paham nanti suatu saat apabila aku sudah berumah tangga, aku diberikan anak, punya rezeki, maka aku akan laksanakan hal seperti ini tuh. Jadi dua rangkaian acara malam hari ini dia bersyukur kepada Allah, yang kemudian dia mengajarkan pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Ketika diberikan rezeki, banyak-banyaklah dia bersedekah. Yang kemudian yang ketiga adalah jalilan silaturahim. Dia bersilaturahmi, kemudian jamaah didatangkan. Apabila dia mengadakan tidak ada pengajian di rumah, dia bikin acara, diundang tetangga, para guru-guru dihadirkan dalam rangka dia bersilaturahim. Inilah dia daripada rangkaian walimatul akikah. Mudah-mudahan jamaah yang pada saat ini mungkin dia belum punya akikah, insya Allah diberikan rezekinya suatu saat. Amin. Bisa dia melaksanakan akikah. Amin. Dia bisa membantu daripada kedua orang tuanya. Amin. Untuk menggugurkan kewajibannya. Amin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan hanya buat tentunya manfaat dalam kehidupan kita, tetapi manfaat buat di dalam batin diri kita. Yang kemudian istiqomah dalam diri kita itu menimbulkan rasa cinta. Bagaimana yang disampaikan oleh guru dan orang tua kita, semua ditanamkan dengan rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, cinta kepada majelis, cinta kepada jamaah. Jadi diwujudkan, bukan hanya sekedar diucapkan. Kenapa? Memang inilah perjalanan kehidupan kita. Apalagi kita melaksanakan istiqomah, alhamdulillah, 2 majlis. Yang pertama majlis manaqib, yang kemudian majlis obatan nasuha. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan. Kalau kata Haji Ibrahim, biarin dah begitu-gitu, yang penting ngaji. Benar apa benar? Biarin dah belok-belok dikit, yang penting kita masih ngaji. Masih diingatkan hati kita, masih bisa kita bermampir. Ini namanya taman surganya Allah. Ada orang nanya, Ustaz kok taman surga begini banget, tampang-tampangnya begini, duduknya begini. Ini memang kebetulan taman surga seperti di dunia ya kayak ini. Tapi sesuai nanti ketika kita sudah wafat, kita sudah meninggal, apa yang kita lagi ini semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rangkaian cerita. Ada suatu saat seorang perempuan kupu-kupu malam. Tahu gak kupu-kupu malam? Tahu. Kunang-kunang. Kelabang. Bukan. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Yang adanya malam-malam. Jadi pada saat itu, inilah orang kalau yang kita lihat pekerjaannya kira-kira mulia apa hina? Mulia apa hina? Ini bahkan perbuatan adalah perbuatan yang terhina. Tapi pada suatu saat dia sedang pulang menuju daripada rumahnya, kemudian ketika di dalam perjalanan dia akan menuju rumahnya, di dalam suatu gang, ada acara pengajian. Kira-kira kita kalau ada acara pengajian, lanjutin apa berhenti? Minggir. Lanjutin apa berhenti? Bohong kali ya. Kecuali di tempat Samsuri berhenti makan sate. Tetapi pada saat orang perempuan tersebut dia berhenti, dia menghormati pengajian. Dia berhenti sebentar sampai pengajian tersebut rapi. Akhirnya sekali rapi selesai dia pulang ke rumah. Begitu dia pulang ke rumah enggak tahunya ketiban pohon. Mati. Kira-kira kalau ketiban pohon mati apa enggak? Mati. Kalau pohon toge? Kalau pohon toge kagak. Akhirnya ketika pada saat itu pohon besar rubuh menimpa daripada badannya, tubuhnya, palanya. Akhirnya meninggal. Sekarang pikiran kita, ini orang setiap hari perbuatan yang maksiat,
Perbuatannya boleh dikatakan kalau secara pandangan mata kita orang yang sangat hina. Kira-kira kalau ukuran pikiran kita nih orang masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga apa masuk neraka? Nah itu pikiran kita. Tetapi pada saat itu datang malaikat kebaikan, diangkat orang tersebut dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena pada saat itu dia menghanawati pengajian. Pada saat menjelang adanya ada rahmat dari Allah berbuat kebaikan. Akhirnya terjadi pertempuran antara malaikat kebaikan dan malaikat tentunya yang akan membawanya dia ke neraka, malaikat keburukan. Akhirnya apa terjadi? Ini adalah bagianku, ini adalah bagianku, ini dia harus masuk ke surga, dia harus masuk ke neraka. Akhirnya kata Allah apa? Ukur kira-kira antara dari pengajian, kira-kira kalau dia sudah jauh dari pengajian, apabila dia dekat dengan pengajian, kalau dia masih jauh pengajian, maka dia akan masuk neraka. Tetapi ketika dia dekat dengan pengajian, dia akan masuk surga. Ternyata begitu diukur dekat dengan pengajian. Kira-kira pikiran kita bagaimana? Makanya alhamdulillah jangan takut jamaah kayak Bang Rudi, kayak kemudian Cak Samsuri yang jauh-jauh jamaah. Jangan takut. Kalau dia jalan jauh, tiba-tiba di jalanan, insya Allah dekat dari sini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sedikit rangkaian bagaimana ketika kita menjalankan istiqomah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan menilai, kemudian Allah pun yang akan memberi. Bagaimana kita menanam, maka di situ pun kita akan menuai, kita pun akan memanennya. Inilah sedikit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat membuat bagi jamaah. Baik, marilah sama-sama dalam rangkaian malam hari ini kita akan lanjutkan zikir manaqib, sekaligus kita sampaikan bihus untuk anak yang walidatul akikah. Kita buka daripada memori pikirannya, kita buka yang namanya ruh batinnya. Mudah-mudahan anak tersebut dengan walimatul akikah dan juga dengan acara manaqib Syabdul Qadir Al-Jilani ini bisa menguat dalam diri nanti ketika dia besar. Amin. Mudah-mudahan pun ini semua nanti buat pengingat dia bahwa dia pun telah dimuliakan oleh orang tuanya, dia pun telah diajarkan orang tuanya bagaimana dia harus bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah, dan dia juga menjadi orang yang dermawan, orang yang bisa bersedekah atas rezeki yang Allah berikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.